Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara prediksi harga saham. Karena seperti apa yang saya sampaikan di video sebelumnya, sewaktu pembahasan CAGR, kita akan membahas bagaimana cara prediksi harga saham menggunakan EPS, earning per share, dan juga menggunakan PER, price to earning ratio. Bagi kalian yang baru nonton video ini atau baru ikutin channel ini, mungkin bingung, apaan tuh PER, apaan tuh EPS? Tenang saja, saya akan berikan ilustrasi mudahnya. Nah, misalkan saja ini ada usaha sate atau pedagang sate. Didirikan di tahun 2021. Di mana setahun berjalan, laba usaha sate ini ternyata 100 juta rupiah. Wah, bagus dong. Si pemiliknya mikir, boleh juga nih usaha ya. Coba mau ditawarin pakai saham. Sehingga usaha sate ini listing lah di pasar modal. 10 lembar saham sate diperdagangkan secara umum ke publik ya. Sehingga EPS-nya itu 10 juta. Earning per share-nya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena lembar sahamnya ada 10. Sehingga satu lembar sahamnya mengandung nilai laba itu 10 juta. Maka namanya earning per share. Saham ini diperdagangkan di harga 20 juta per lembar sahamnya. Sehingga PER-nya, price to earning ratio-nya adalah 2. Kenapa bisa 2? Karena tadi kita tahu ya, EPS-nya 10 juta. Sedangkan satu lembar diperdagangkan harganya itu 20 juta. Maka PER-nya itu 2 kali dari nilai EPS-nya. Maka PER-nya adalah 2. Kemudian di tahun 2022 usahanya meningkat nih. Laba dari sate naik jadi 200 juta di tahun 2022. Sehingga EPS-nya 200 juta dibagi 10 lembar saham. Maka EPS-nya adalah 20 juta. Di sini investor mulai tertarik, banyak orang yang ngelihat, waduh, prospeknya bagus nih, saham sate. Setahun saja labanya bisa naik sampai 2 kali lipatnya. Maka orang-orang banyak yang pingin punya saham sate. Banyak yang ingin membelinya sehingga harganya naik. Per lembar sahamnya jadi 100 juta. Di kondisi ini, maka PER dari sate ini naik jadi 5. Nah, kenapa naik ke 5? Dikarenakan yaitu tadi, satu lembar itu diperdagangkan 100 juta ya. Nah, ini nilainya adalah 5 kali dari EPS-nya. Di mana EPS-nya tadi adalah 20 juta. Earning per share-nya per lembar saham mengandung laba 20 juta. Karena apa? Karena prospeknya bagus. Orang-orang tertarik, banyak yang suka, banyak yang ngincer, banyak yang beli. Maka harganya naik, PER-nya pun naik. Itulah definisi dari EPS, earning per share, dan juga PER, price to earning ratio. Nah, terkait EPS dan PER ini saya sudah pernah buatkan videonya. Mungkin teman-teman bisa tonton video terkait EPS dan PER agar lebih memahami ya. Karena ini kan gambaran mudah. Nanti link ada di deskripsi. Silahkan ditonton terkait EPS dan PER ini. Nah, kita langsung masuk ke contoh sahamnya. Di sini saya gunakan contoh saham Bank BRI. Di sini sudah saya rangkumkan EPS dan PER 10 tahun ke belakang dari saham Bank BRI ini. Mungkin kalian ada yang bertanya atau bingung, dapat data begitu dari mana sih Bang? Bisa dapat data lengkap bahkan sampai 10 tahun ke belakang. Sebenarnya sekuritas kalian masing-masing itu
menyajikan data tersebut. Atau kalau nggak dari sekuritas, bisa cek dari platform lain seperti RTI Bisnis. Selain itu, kalian juga bisa cek dari website idx.co.id atau bahkan website resmi dari perusahaan tersebut. Pasti ada kok. Jadi kalian bisa cek data-data itu, EPS, PER, dividen history, semuanya tuh ada lengkap. Silahkan kalian cari. Mungkin kalian kurang cocok ya BRI, mau coba mandiri, silahkan. Jadi yang penting tahu dulu caranya, kemudian kedepannya bisa cari sendiri, analisa sendiri. Karena memang begitulah, kita sebagai investor harus bisa baca data, paham data, dan bagaimana cara kita memproyeksikannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan ya. Nah, di sini ada harga. Harga ini adalah harga wajarnya, di mana mengacu pada EPS dan PER. Nah, harga ini coba kita bandingkan dengan yang benar-benar terjadi ya faktanya. Di tahun 2013, saham BRI diperdagangkan kurang lebih di rentang segini. Atau lebih tepatnya di November 2013 itu di harga 1493. Nah, coba dicek dengan harga wajarnya seharusnya ya. Cocok ya harganya. Nah, harga ini sekali lagi saya tekankan, kita dapatkan dari EPS dikali dengan PER. Maka dapat 1471. Kemudian mari kita cek di tahun yang lain. Pada tahun 2016, saham BRI diperdagangkan di rentang segini. Atau lebih tepatnya angka pastinya ya di Oktober 2016 itu di harga 2380. 2300-an lah. Nah, coba kita cek. Dari harga ini yang mengacu pada EPS dan PER, harga wajarnya harusnya di 2354 sesuai dengan EPS dan juga PER-nya. Maka harga sewajarnya dari EPS dan PER dan harga aslinya juga cocok ya. Tetapi ada pengecualian. Terkadang terjadi kondisi crash atau mungkin kondisi-kondisi buruk yang terjadi. Nah, ini bisa dilihat ya, EPS saham BRI. Kalau kita lihat setiap tahun selalu naik. 173, 197, 206, 214, 237, 265, dan 281. Nah, di tahun selanjutnya EPS-nya nggak naik, anjlok, turun jauh karena waktu itu sedang terjadi krisis, ada pandemi COVID. Perusahaan banyak yang merugi, saham-saham harganya turun. Nah, di situ PER-nya juga sedang tinggi. Maka kita bisa dapatkan harga wajarnya mengacu pada EPS dan PER itu adalah 3.283. Tetapi fakta yang terjadi di kondisi itu, kurang lebih tepatnya di Mei 2020, harga BRI bahkan diperdagangkan di harga 2.000-an. Nah, harga wajarnya tadi kan 3.000-an ya. Sedangkan dijual 2.000, berarti kondisi ini sedang under value harganya. Atau lebih mudahnya harganya lagi murah lah, lagi murah ini. Di kondisi seperti ini, maka kalau kita tahu harga wajarnya, ini adalah kondisi yang tepat untuk kita beli saham BRI ini. Kita dapat perusahaan bagus di harga yang murah. Nah, oke, kita lanjut ya. Dari data ini, selama 10 tahun terakhir, maka bisa kita simpulkan PER rata-rata 10 tahun BRI itu kalau kita rata-rata ya dari 2013 sampai 2023, maka PER rata-ratanya adalah 15. Dan dari data ini juga kita bisa dapatkan CAGR laba BRI selama 10 tahun. Dari IPS-nya, coba kita hitung dahulu ya. Menggunakan CAGR kalkulator. Di sini kita masukkan datanya. 173 data awal, lalu ending value-nya 411 untuk periode 10 tahun. Maka kita dapatkan CAGR-nya dari BRI ini adalah
9,0384% atau 9% biar mudahnya. Mungkin ada yang bingung, apa itu CAGR? Kok ngitungnya seperti itu? CAGR kalkulator itu apa? Saya sudah pernah bikinkan videonya terkait dengan CAGR. Jadi bagi yang belum tonton, bisa ditonton ya videonya terkait dengan CAGR dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, kita kembali lagi ya. Maka didapatkan CAGR laba BBRI dari IPS-nya selama 10 tahun adalah 9% CAGR-nya per tahun. Sehingga prediksi harga saham BBRI untuk 10 tahun ke depan sudah bisa kita lakukan nih prediksinya. Untuk tahun 2023 kita sudah ada datanya ya. Maka kita fokus untuk tahun-tahun selanjutnya. Di sini CAGR laba BRI setiap tahun adalah 9%. Maka bisa kita masukkan untuk IPS-nya. Proyeksi 10 tahun ke depan adalah sebesar ini. Kemudian untuk PER-nya atau price to earning ratio, kita sudah dapat ya, PER rata-rata selama 10 tahun adalah 15. Data itu kita masukkan saja ke tabel ini. PER untuk 10 tahun ke depan kira-kira yaitu sebesar 15. Kita sudah ada data IPS dan juga ada data PER. Sehingga kita bisa dapatkan proyeksi harganya. Yaitu dari IPS dan PER-nya kita dapatkan proyeksi harga sebesar ini. Untuk 10 tahun ke depan. Tapi tunggu dulu. Pada faktanya, PER itu selalu naik turun. PER BRI pernah diperdagangkan di angka 8,5. Rendah sekali ya. Tapi juga pernah diperdagangkan di angka 20-an lebih. Mahal banget. Jadi PER itu selalu naik turun. Sehingga saya pribadi suka memberikan range atau rentang. Yaitu kita kalau berpikir secara pesimis atau kita berpikir secara konservatif. Yaitu kita pasang di PER 10 proyeksinya. Kemudian kalau kita berpikir moderat atau rata-rata, yaitu tadi rata-ratanya ya, PER di 15. Kemudian yang optimis, yaitu PER-nya tinggi, kita taruh di angka PER 20. Sehingga kita dapatkan proyeksi harganya menjadi sebesar ini. Ada 3 rentang harga. Sehingga 10 tahun lagi pada tahun 2033 harga saham BRI wajarnya itu ada di 14.500-an. Harga wajarnya. Bisa dikatakan murah sewaktu harganya menyentuh harga 9 ribuan. 9.700 lebih tepatnya. Nah, ini mungkin kondisi sedang krisis atau kondisi buruk ya. Dan kondisi mahalnya itu ada di harga 19 ribuan. Tetapi mungkin saja bisa sampai harga di atas itu di harga 20 ribu. Bahkan lebih kalau IPS-nya itu juga besar. Mungkin IPS-nya 1100, 1200. Ya pasti harganya bisa jauh lebih tinggi lagi. Sehingga tugas kita atau pekerjaan rumah kita sebagai seorang investor, ya kita harus cek terus laporan keuangan dari saham yang mau kita beli atau saham yang sudah kita pegang secara berkala. Karena kan ada secara kuartal, ada secara tahunan. Fungsinya kita memantau dan mengecek itu agar kita tahu bagaimanakah kondisinya profitabilitas dari perusahaan yang sahamnya sedang kita pegang atau ingin kita beli. Dan juga kita harus cek IPS-nya, earning per share-nya. Bagaimana? Apakah terus bertumbuh? Jika memang iya, profit dan juga terus bertumbuh, maka layak untuk diinvestasikan. Sehingga jika terjadi lagi momen seperti ini ya, kondisi crash, kondisi saham sedang turun drastis harganya, sedangkan kita tahu bahwa perusahaan masih tetap profit dan IPS-nya terus bertumbuh. Maka apa? Ya ini sedang under value atau sedang murah.
saatnya kita beli saham tersebut karena kita bisa dapat perusahaan yang baik di harga yang murah. Itulah fungsinya. Kita bisa mengetahui harga wajar saham dan kita bisa melakukan prediksi harga saham. Jadi, dengan kita bisa memprediksi harga saham, kita kan jadi tahu harga wajarnya dan bagaimana proyeksinya. Sehingga di saat harganya sedang murah, yaitu kesempatan untuk kita membelinya. Sedangkan di saat harganya sedang mahal, misalkan pernya terlalu tinggi, atau mungkin di kondisi EPS-nya itu tidak bertumbuh atau bahkan turun. Intinya nggak on the track, nggak sesuai dengan proyeksi atau prediksi kita. Ya maka saham tersebut bisa dipertimbangkan untuk tidak kita beli. Atau kalau kita sudah punya, ya bisa dipertimbangkan lah untuk dilepas. Nah oke, demikianlah pembahasan terkait prediksi harga saham. Semoga kalian sekarang sudah mulai tahu caranya ya prediksi harga saham. Nah, bagi teman-teman yang tadi masih bingung apa itu CAGR, kalian bisa tonton videonya di sini. Dan apa itu rasio profitabilitas, kalian bisa tonton videonya di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar kita paham saham.